Kembali lagi di channel Iban. Di video kali ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu merender sebuah interior dengan D5 Render. Buat teman-teman yang baru join bisa nonton dulu dua video gue sebelumnya. Situ gue sudah mengajarkan basicnya. Kemudian pertemuan kedua sudah membahas HDRI. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai artificial lighting atau pencahayaan buatan. Dimana di pertemuan kali ini tingkat sensitivitas teman-teman mengenai warna itu akan sangat diuji. Jadi ini tergantung teman-teman. Kalau misalnya menurut teman-teman udah bagus, ya udah. Kalau misalnya belum bagus, bisa di setting lagi. Dan di sini tipsnya adalah teman-teman pastikan dulu teman-teman sudah ada gambar contoh yang bisa diikuti. Contohnya misalkan di sini gue sudah menyediakan tablet, udah ada gambar yang harus gue ikuti moodnya. Jadi kayak misalkan, oh ini kurang kuning, kurang apa, itu masih bisa kita atur lagi. Tapi di sini yang perlu diingat adalah kalau bisa pastikan monitor teman-teman tuh juga sRGB-nya tuh yang 100% yang bagus. Jadi jangan sampai layarnya teman-teman sRGB-nya jelek. Jadi ketika gambar tersebut dioper ke HP, misalnya buat dilempar ke klien atau di IG story atau di apapun teman-teman mau update, malah jadinya saturated teman-teman. Ketika di monitor kelihatannya bagus, ketika di HP kok jadi jelek, atau misalkan di komputernya jelek, kok di sini bagus karena HP-nya lebih bagus, barangkali seperti itu. Jadi kalau bisa pastikan teman-teman memiliki monitor atau layar PC atau laptop tuh yang warnanya gonjreng gitu, yang bagus lah, yang sRGB 100%. Oke, sekarang kita langsung masuk ke modelingnya. Kemarin kan di sini kita sudah mengatur nih efek untuk exposure, kontras dan sebagainya. Nah, di sini karena kita akan menggunakan pencahayaan buatan, di post productionnya kita harus nolin. Nah, dia akan terlihat gelap. Kontrasnya juga kita bisa nolin. Ini nanti kita bisa mainin lagi sih sebenarnya. Kemudian hal berikutnya yang kita akan tambahkan adalah yang namanya rectangular light. Rect light ini nih posisinya ada di sini. Nah, pertama dia akan kita klik, kemudian posisinya dia tuh akan ke bawah. Nah, kita akan posisikan dia rotate supaya dia ke dalam ruangan. Nah, bisa dilihat ini sudah ke dalam ruangan seperti ini ya. Kemudian kita akan tambahkan panjang dan juga lebarnya. Nah, di sini posisinya tuh ada di size nih, dan dia satuannya adalah milimeter. Jadi ini adalah 1 meter kali 1 meter. Jadi misalkan di sini langsung kita bikin aja jadi 5 meter kali 5 meter. Nah, dia akan jadi seperti ini. Oke, menyorotnya pastikan sudah benar ke dalam ruangan, dan kita mundurin supaya dia posisinya tuh di jendelanya ini. Nah, dia posisi di jendela, kemudian kita bisa naikin dikit kalau kurang naik. Oke, kalau misalnya sudah pas, di sini hal berikutnya adalah kita atur untuk intensitas lightnya. Bentar, ini kita balik ke scene-nya dulu. Jangan lupa, tadi gue lupa ngasih tahu kalau misalnya balik ke scene, dia tuh efeknya akan kembali menjadi post production yang sudah kita atur kemarin. Jadi ini exposure kita nolin, kontras juga kita nolin. Kemudian kita update scene supaya si efek di post productionnya itu mengikuti yang sudah kita atur barusan. Sesudah kita update scene, kita balik ke rectangular light. Jadi kita sudah atur size-nya, kita sudah atur dia posisi berada di belakang jendela. Kemudian di sini kita bisa atur untuk bar door length dan juga burn down angle. Jadi intinya tuh kalau misalkan angle, ini kan kotak nih, misalnya ini kotak. Kalau angle tuh dia makin megar. Kalau misalkan length dia makin maju. Gitu teman-teman. Maksudnya paham nggak? Semoga paham ya. Jadi ini bar down length kita bisa naikin mungkin segini. Angle-nya kita bisa kurangin sedikit supaya nggak terlalu megar. Kemudian ini size-nya kayak kita bisa kurangin dikit nih, 3500 kali 3500, 3,5 meter kali 3,5 meter. Bentar, coba kita kecilin dikit lagi. Oke, 3 meter kali 3 meter sudah cukup sepertinya. Kemudian kalau misalnya rectangular light-nya sudah, sekarang kita masukin yang namanya spotlight. Nah, spotlight ini tuh teman-teman bisa taruh sesuai dengan scene interior teman-teman. Kalau misalkan dirasa perlu banyak, bisa tambahin. Cuman kalau gue sih nggak terlalu banyak, mungkin di ruangan segini kalau gue paling kasih 4, walaupun
di sininya ada 6 gitu ya. Dan di dunia nyata juga kurang lebih ada 6 untuk ruangan segini gitu ya. Cuman untuk file render kita ngasihnya jangan terlalu banyak. Kalau enggak ntar jadi overexposure. Nah, ini kita tambahin. Nah, bisa kita lihat dia udah membentuk bayangan seperti ini kan. Ini before, ini after. Tuh udah jadi bagus. Kemudian temperaturnya di sini kita atur dia warm white. Warm white itu biasa kalau nggak 3000, 2500. Kemudian di sini untuk si radiusnya bisa kita kebawahin. Ini tergantung dengan tinggi lantainya teman-teman ya. Kemudian di sini ada cone angle. Cone angle juga kita gedein aja. Karena kita pengen ini nggak ngefokus gini. Kecuali kalau teman-teman kayak render museum, apa render sesuatu yang harus di spot, itu bisa mainin cone angle-nya. Dan sini kita gedein aja. Dan intensitasnya di sini kita kurangin nih. Intensitasnya kita kurangin, kayak kurang lebih pakainya belasan atau 20 udah cukup sih. Nah, ini yang tadi gue bilang dimana tingkat sensitivitas teman-teman mengenai warna itu akan dipakai sekali. Ini kayaknya malah intensitasnya masih kurang nih. Lampunya ini 40, coba kita move ke kiri. Untuk kedua, untuk pencahayaan kedua, ke kiri lagi dan ke samping. Nah, kita sudah pakai 4. Kemudian sini spotlightnya kita bisa group untuk lihat before afternya. Bentar, ini adalah before-nya dan ini adalah afternya. Nah, sebelah kanan bisa kita lihat dia akan lebih menguning seperti ini ya. Sudah bagus. Nah, ini kayaknya tapi di rectangular light-nya masih terlalu tinggi, kita bisa kurangin lagi. Kalau misalkan masih terlihat overexposure, teman-teman bisa mainin di HDR yang kemarin sudah kita atur. Nih, di light-nya ini teman-teman bisa atur. Misalkan nggak ini 0,2. Supaya dia nggak terlalu overexposure ya teman-teman. Kemudian kalau misalkan di sebelah kanan ini gua rasa masih terlalu gelap ya. Kita bisa tambahin lampu di sebelah kirinya. Kita ke grup, cari ini, kita geser. Nah, geser kemari, di sini intensitasnya kita gedein dikit supaya untuk menerangi bagian kanan. Nah, bagian kanan jadi nyala dikit. Kemudian di sini ada ini teman-teman. Nah, ini ada lampu nih. Lampu ini baru bisa kita kasih spotlight nih. Coba kita ganti emissive dulu ya. Ini emissive kita nyalain. Temperaturnya kita jadiin warm white. Intensitasnya kita gedein. Kayaknya dia belum ada, jadi kita kasih ini aja deh. Kita kasih lagi spotlight. Nah, kita taruh di sini dulu. Dan kita naikin. Ini kita kecilin lagi. Kemudian sekarang kita ingin kasih yang namanya strip light teman-teman. Strip light itu buat light strip. Pertama kita taruh aja. Terus kita cari tahu dia tuh ngadepnya kemana, udah bener apa belum. Ngadepnya itu kayak kita bikin ke atas aja deh supaya dia kelihatan, supaya dia mantul, supaya dia kena ke bidang, jadi bidangnya tersorot. Sorry. Nah, kita bikin ke atas aja ya. Nah, kita bikin gini, kita bikin 3000. Kemudian panjang lebarnya ini kita bikin anggaplah 5 meter. Dapat nggak? Dapat. Terus ini kita move and copy. Move and copy itu caranya tahan shift ya teman-teman. Gue lupa ngasih tahu. Nah, ini si last stripnya sudah. Kita bikin last strip di ini juga nih. Ini kita move and copy aja. Kemudian kita bisa rotate ke bawah ini. Nah, kalau kita lihat lagi dari scene satunya. Ini barn door length-nya kita bisa tambahin lagi nih kayak teman-teman, supaya dia lebih maju ya ke dalam. Sebenarnya semua hal post production ini kita bisa di Photoshop, cuman alangkah lebih baiknya kalau misalkan dari D5 rendernya sudah bagus, jadi misalkan ada revisi ya udah tinggal D5 render otak-atik, gak usah post production. Kalau misalkan teman-teman edit lagi di Photoshop, tahu-tahu ini ada revisi, modelnya ada revisi, teman-teman harus nyari lagi tuh di Photoshop lagi, Photoshopnya brightness segala macam dimainin lagi.
Jadi kalau saran gua mending langsung dimatengin di D5 rendernya. Plus minus mah nggak masalah lah kalau dikit-dikit. Kemudian di sini kayak masih kurang putih menurut gua di environment, color temperatur yang sunnya ini kita coba balikin ke putih. Oke, ini kayaknya sudah cukup. Yang perlu diperhatikan adalah setiap interior itu pasti memiliki setting yang berbeda-beda ya teman-teman, karena dari sumber cahayanya, dari angle yang teman-teman ambil dan sebagainya dan sebagainya. Oke teman-teman, kayaknya itu aja untuk video kali ini. Jadi kesimpulan untuk video kali ini adalah teman-teman harus banyak coba-coba dan lihat gambar contohnya. Ini kurang kuning kah, kurang abu, kurang apa, itu teman-teman lihat gambar contohnya dan pastikan layar teman-teman sudah bagus. Jadi ketika teman-teman mau update di IG story, itu juga kurang lebihnya sama dengan yang teman-teman render. Dan sekali lagi di sini tingkat sensitivitas warna gelap terang teman-teman akan sangat diuji, akan sangat diulik. Ya memang harus trial error lah intinya teman-teman. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.